Nisa Afifa dengan NIM 2514010002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan faktor pembaharuan pendidikan Islam di Timur Tengah. Pembaharuan pendidikan Islam muncul sebagai respon terhadap kondisi tersebut. Faktor pertama yang melatar belakangi pembaharuan adalah kemunduran internal umat Islam. Kurikulum pendidikan lebih banyak berfokus pada hafalan ilmu agama dan kurang memberikan ruang bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern, pemikiran kritis, dan inovasi. Faktor kedua adalah kontak dengan peradaban Barat, terutama setelah ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir pada tahun 1798. Peristiwa ini membuka mata masyarakat Muslim terhadap kemajuan Eropa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan administrasi pemerintahan. Kesadaran akan ketertinggalan tersebut mendorong lahirnya berbagai upaya modernisasi pendidikan. Faktor ketiga adalah kolonialisme dan imperialisme Barat. Banyak wilayah Islam berada di bawah pengaruh negara-negara Eropa. Selain menguasai bidang politik dan ekonomi, Barat juga memperkenalkan pendidikan modern yang menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif. Kondisi ini mendorong para pemimpin Muslim untuk memperbaiki sistem pendidikan Islam agar mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Faktor berikutnya adalah munculnya tokoh-tokoh reformis Islam. Tokoh penting seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho mendorong umat Islam untuk kembali menghidupkan ijtihad menggunakan akal secara rasional serta mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan. Mereka menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan pendidikan dan modernitas. Sebelum pembaharuan, pendidikan Islam didominasi oleh lembaga kutab dan madrasah. Kurikulumnya berpusat pada ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Sementara itu, ilmu-ilmu modern seperti sains, teknologi, dan ilmu sosial belum banyak diajarkan. Metode pembelajaran pun lebih banyak menggunakan hafalan dibandingkan pengembangan pemikiran kritis. Dalam proses pembaharuan, muncul berbagai kebijakan modernisasi. Salah satunya dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha, mendirikan sekolah militer, kedokteran, teknik, dan mengirim pelajar ke Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan modern. Selain itu, reformasi juga dilakukan di lembaga pendidikan Islam seperti Al-Azhar dengan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum. Pembaharuan pendidikan Islam memberikan dampak yang sangat besar. Kurikulum menjadi lebih integratif karena menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Konsep ijtihad kembali dihidupkan dengan mendorong kreativitas dan inovasi dalam pemikiran Islam. Selain itu, lahir generasi Muslim modern yang mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Metode pembelajaran juga berkembang menjadi lebih aktif melalui diskusi, dialog, dan pemecahan masalah. Jadi kesimpulannya, pembaharuan pendidikan Islam di Timur Tengah lahir karena adanya kemunduran internal umat Islam, pengaruh kemajuan Barat, tekanan kolonialisme, serta peran tokoh-tokoh reformis yang menginginkan perubahan. Gerakan ini berhasil mengubah sistem pendidikan Islam dari model tradisional menuju sistem yang lebih modern dan integratif. Warisan pembaharuan tersebut masih dapat dirasakan hingga saat ini, termasuk dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih.